Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Vinka Olsa dari instansi BPTD kelas 2 Riau, kelompok 3 angkatan 48. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas agenda 2 mengenai ringkasan materi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak merupakan singkatan dari yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berorientasi pelayanan. Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertujuan untuk yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang selanjutnya yaitu akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung tiga hal, yaitu tiga dimensi, yaitu yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya kompeten. Apa sih kompeten itu? Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogi atau disebut juga sebagai teori net-centric. Merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Selanjutnya, perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Selanjutnya, sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Dan yang terakhir, pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau network yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dan organisasi dan atau luar organisasi. Seorang ASN yang kompeten harus memiliki yang pertama, pengetahuan menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Yang kedua, pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Yang ketiga, harmonis. Membangun budaya harmonis tempat bekerja yang harmonis sangat penting suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga memberikan sebuah tantangan bahkan ancaman. Karena dengan kebinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan ke daerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional dan atau persatuan dan kesatuan bangsa. Identifikasi potensi disharmonis dan analisis strategi dalam mewujudkan suasana harmonis harus dapat diterapkan dalam kehidupan ASN di lingkungan bekerja dan masyarakat. Contohnya yaitu memahami setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang, dan yang terakhir yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya loyal. Loyalitas adalah suatu bentuk kepatuhan,
menciptakan suasana organisasi yang sinergis, dan paham bahwa kita adalah seorang ASN yang sedang melakukan pelayanan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Yang kedua, yaitu menjaga nama baik ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Setiap ASN senantiasa menjunjung kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu adaptif. Budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, dan unsur kepemimpinan. Contohnya yaitu memberikan kesempatan bagi pihak untuk menyesuaikan diri menghadapi suatu perubahan. Yang kedua yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan selanjutnya bertindak proaktif. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif adalah terkait erat dengan semangat kerjasama yang beri nilai tambah bagi organisasi dan memberi ruang kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Seperti contoh, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, pada agenda yang pertama kemarin, kita sudah belajar nilai-nilai dasar bela negara, di mana di situ terdapat kontribusinya seperti semangat juang, tumbuh kembang patriotisme, nasionalisme, dan bangga terhadap NKRI. Nah, kompetensi yang harus kita bangun di agenda 2 ini, yaitu menerapkan nilai-nilai dasar bela negara, dan kontribusi agenda 2 dalam rancangan aktualisasi adalah kegiatan-kegiatan di dalam rancangan aktualisasi yang akan kita gali dan kita tuangkan nilai-nilai dasar PNS berakhlaknya. Kemudian nanti pada aktualisasi dilaporkan pada laporan aktualisasi kegiatan itu sudah dilakukan dan menerapkan nilai-nilai dasar bela negara. Sekarang kita akan mencoba untuk mencermati, menggali, dan memaknai kegiatan-kegiatan itu dengan berakhlak. Demikianlah hasil presentasi tugas agenda 2 ini mengenai ringkasan materi tentang nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.